tenaga geologi atau sering juga disebut sebagai tenaga geomorfologi ataupun proses geomorfologi, ini sama aja. Ini merupakan tenaga baik itu yang berasal dari dalam bumi, gitu ya. Tenaga yang berasal dari dalam bumi atau nanti kita kenal sebagai tenaga endogen ya, maupun ataupun ya dari luar bumi yang mengakibatkan perubahan ya pada relief atau bentuk muka bumi. Nah, bentuk muka bumi. Jadi kalau misalnya saya bicara relief ya atau bentuk muka bumi, itu misalnya saya bicara dataran ya, reliefnya datar gitu ya, kemudian bergelombang, berbukit, bergunung curam, bergunung terjal ya, dan seterusnya gitu ya. Jadi yang disebut sebagai tenaga geologi adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi ataupun dari luar bumi yang mengakibatkan perubahan pada relief atau bentuk muka bumi gitu ya. Nah, berdasarkan definisi atau pengertian ini, maka nanti tenaga geologi sendiri akan dibedakan atau dibagi menjadi dua gitu ya. Nah, yang pertama adalah tenaga endogen ya, yang merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi yang mengakibatkan perubahan pada relief atau bentuk muka bumi ya. Nah, kemudian nanti ada tenaga eksogen ya, yaitu tenaga yang berasal dari luar bumi yang mengakibatkan perubahan pada bentuk atau relief muka bumi. Nah, tenaga endogen ini sering disebut juga sebagai tenaga yang bersifat membangun ya, atau istilahnya adalah konstruksional proses ya. Nah, proses yang bersifat membangun. Nah, kenapa disebut proses yang bersifat membangun? Karena pada dasarnya tenaga-tenaga yang berasal dari dalam bumi ini atau disebut sebagai tenaga endogen ya, dia mampu membangun relief muka bumi. Jadi misalnya yang awalnya dia dataran gitu ya, kemudian ada tenaga endogen, dia bisa mengakibatkan terbentuknya gunung misalnya ya, reliefnya jadi bergunung ya akibat ada tenaga vulkanisme misalnya, ataupun nanti ada tenaga tektonisme gitu ya. Jadi tenaga endogen ini mengakibatkan pembangunan pada relief muka bumi gitu ya, makanya disebut sebagai konstruksional proses. Nah, berbeda halnya dengan tenaga eksogen. Kalau endogen tadi konstruksional proses, maka tenaga eksogen ini disebut sebagai tenaga yang bersifat merusak ya, atau istilahnya adalah destructional proses ya, destructional proses ya, proses yang bersifat merusak ya. Kalau tadi endogen dia membangun, kalau eksogen merusak ya, akibat dari adanya tenaga eksogen, misalnya pengikisan misalnya gitu ya, maka reliefnya dia berubah, yang tadinya misalnya berbukit kemudian terkikis ya, hancur ya, nah, menjadi reliefnya berupa bergelombang ataupun landai atau datar gitu ya. Jadi kalau eksogen dia bersifat merusak relief muka bumi yang ada, kalau endogen bersifat membangun ya relief muka bumi. Oke. Nah, tenaga endogen ini nanti bisa dibedakan lagi menjadi 3 gitu ya secara sederhana. Yang pertama, ada yang disebut sebagai tektonisme gitu ya, tektonisme. Oke, atau sering juga disebut sebagai diastropisme. Nah, ini juga sama aja ya, diastropisme. Jadi kalau misalnya nanti di soal ada tektonisme atau ada diastropisme ya, ini sama aja. Nah, kemudian yang kedua, yang B ya, ada yang disebut sebagai vulkanisme. Nah, ya, jadi vulkanisme ini bagian dari tenaga endogen. Nah, kemudian yang C, ada yang disebut juga sebagai tenaga seisme ya, yang berkaitan dengan
kegempaan gitu. Oke. Nah, kemudian kalau eksogen ya, ini terdiri dari yang pertama, yang A ya, ada pelapukan. Nah, atau sering saya hapus dulu nih. Oke. Nah, ya, pelapukan. Nah, atau sering disebut weathering. Ya, weather cuaca gitu ya, weathering atau rock weathering itu sama aja ya. Kemudian yang B ya, ada pengikisan, atau sering disebut sebagai erosi ya, ini sama aja. Kemudian ada yang C, pengendapan atau sering disebut juga sebagai sedimentasi ya, atau deposisi. Nah, ini juga boleh ya, deposisi. Nah, itu sama aja, deposisi ya, deposisi ini sama aja. Kemudian yang keempat ya, yang D, ada yang namanya, saya kebawain dulu. Nah, salah. Oke, ada yang disebut sebagai gerak massa batuan ya. Nah, gerak massa batuan atau istilahnya adalah mass wasting ya, atau mass movement. Nah, ini juga boleh sama aja, mass movement. Nah, movement ya, atau mass wasting, ini sama aja, wasting. Nah, gitu. Nah, ini adalah tenaga yang mengakibatkan perubahan pada relief atau bentuk muka bumi, baik yang dari dalam bumi endogen maupun dari luar bumi namanya eksogen. Nah, karena pada video ini saya ingin membahas tentang tektonisme saja dulu ya, maka saya akan bicara tektonisme. Nah, ini saya geser dikit dulu. Oke, seperti ini. Nah, tektonisme ini pada dasarnya nanti juga bisa dibedakan lagi nih ya. Kita pakai ini lagi ya. Oke, bisa dibedakan lagi ya. Yang pertama, nah, ada yang disebut sebagai gitu ya, orogenesa, atau sering juga disebut orogenetik atau orogeni. Nah, itu juga boleh aja ya, sama aja, orogenesa, orogenetik atau orogeni ya, itu sama aja. Nah, kemudian yang kedua ada juga yang disebut sebagai epirogenesa. Nah, epirogenesa atau epirogenetik. Nah, epirogenetik, epirogeni, ya itu juga sama aja. Nah, adapun yang disebut sebagai orogenesa itu adalah ya, tenaga ya yang mengakibatkan terbentuknya pegunungan ya. Jadi istilahnya itu adalah mountain building, gitu ya, mountain building. Nah, oke, with deformation. Nah, jadi ada deformasi atau perubahan bentuk dari lapisan batuannya gitu ya. Jadi misalnya nanti dia lapisannya datar, berubah menjadi lipatan ataupun patahan ya, nanti kita bahas gitu ya. Nah, jadi yang disebut orogenesa atau orogenetik adalah mountain building with deformation ya, proses pembentukan pegunungan dengan adanya deformasi atau perubahan bentuk dari lapisan batuan. Nah, karena secara secara etimologi ya, orogenesa itu kan sebenarnya berasal dari kata oros ya. Oros ini artinya gunung atau pegunungan gitu. Sedangkan genesa atau genetik ya, ini artinya pembentuk. Nah, berarti tenaga pembentuk gunung atau pembentuk pegunungan gitu ya. Makanya disebut mountain building with deformation. Nah, adapun orogenesa ini secara proses terjadinya dia lebih sempit ya. Sempit dalam arti lebih lokal ya, localized gitu ya, lokal. Nah, dibandingkan dengan epirogenesanya, dan cakupannya, prosesnya ya, waktunya dia lebih
cepat ya, relatif lebih cepat dibandingkan dengan si eperogenesanya gitu. Walaupun cepat ini kita tidak bicara sehari 2 hari ya, cuma kita bicara skala waktu geologi ya, bisa puluhan tahun, ratusan tahun ya, bahkan ribuan tahun ya, tetapi dia lebih cepat secara waktu dibandingkan dengan proses eperogenesanya gitu. Nah, sedangkan epirogenesa sendiri ini sebenarnya kalau kita bicara secara etimologi ya, dia berasal dari kata epiros. Nah, yang artinya adalah benua atau kontinen. Cuma benua yang dimaksud di sini dia berupa misalnya itu keraton gitu ya, keraton. Keraton itu adalah bagian dari benua yang secara umur itu dia lebih lama dan lebih stabil ya. Ada yang mengatakan umurnya itu bisa lebih dari 2,5 billion years ya, atau 2,5 miliar tahun gitu ya. Nah, jadi keraton ini umurnya lebih tua dari lapisan benua kebanyakan gitu ya. Jadi bicaranya keratonnya gitu sebenarnya. Nah, kemudian genesa. Nah, genesa ini artinya pembentuk ya, tenaga pembentuk benua gitu ya. Cuma benua yang dimaksud adalah keraton ya, untuk benua. Nah, dalam literatur atau textbook yang lebih bahasa Inggris gitu ya, jadi biar bisa membedakan antara orogenesa dengan epirogenesa ya. Jadi kalau epirogenesa ini dia regional ya, regional uplift gitu ya, pengangkatan secara regional ya, uplift without important atau significant deformation. Nah, jadi poinnya kalau tadi orogenesa dia memiliki perubahan bentuk ya pada lapisan batuannya, kalau ini without important deformation ya, deformation, tidak diselingi dengan atau tidak dibarengi dengan adanya perubahan bentuk pada lapisan batuannya gitu ya. Walaupun dia sifatnya regional di sini tadi saya bilang bisa keraton ya gitu ya, cuma dia lebih sempit dari benua sebenarnya gitu, keraton sendiri. Ya. Nah, sedangkan kalau dibandingkan dengan orogenesanya, kalau epirogenesanya dia itu lebih luas ya secara cakupan wilayah. Ini tadi asal kata ya. Kalau ini, nah ini ya, dia lebih luas secara cakupan wilayah. Kemudian relatif lebih lama ya proses terbentuknya ya dibandingkan dengan si orogenesanya gitu. Nah, itulah perbedaan antara si orogenesa dengan epirogenesanya gitu. Oke. Nah, seperti contoh misalnya kalau kita bicara orogenesa di sini ya, dia sebenarnya kan bisa dibagi menjadi 2 ya. Oke, saya pakai ini aja. Ya, jadi 2. Yang pertama di sini ya, tenaga bentuk pegunungan sendiri ya. Ada pegunungan lipatan. Nah, lipatan ya, atau istilahnya adalah fault gitu. Nah, kemudian ada patahan ya, atau fault gitu ya, patahan atau fault ya. Nah, adapun bedanya antara lipatan sama patahan sendiri gitu ya, ini saya geser lagi sedikit di sini ya, bahwa lipatan itu terjadi ya pada lipatan itu terjadi akibat adanya tenaga endogen ya. Ini akibat ya adanya ya tegangan istilahnya, atau kalau dalam bahasa geologi itu stres ya, stres pada lapisan ya batuan atau kerak buminya gitu boleh ya, dan batuan atau kerak bumi yang bersifat lentur di sini maksudnya brittle ya, bukan brittle, ductile ya, istilahnya adalah ductile
Oke, atau ductile. Nah, ductile deformation. Nah, lentur di sini maksudnya begini. Dia sebenarnya sama-sama benda padat ya. Jadi kalau misalnya kita bicara kerak bumi, yaitu kan bagian dari bumi yang sifatnya padat, gitu ya, bagian paling luar ya sifatnya padat. Tetapi padat pun dia bisa lentur ya ketika dia pembentukannya itu belum dingin sempurna, gitu ya. Jadi kan kerak bumi kita sudah belajar tentang susunan atau struktur internal bumi ya, bisa dilihat lagi nanti videonya, gitu ya. Nah, itu kan bagian paling luar ya, kalau kita sederhana seperti ini ya, satu. Nah, gitu ya. Paling luar ini kan kerak ya, kerak bumi atau kulit bumi, tengahnya adalah mantel. Oke, kemudian paling dalam itu namanya inti. Nah, kerak sendiri ini kan sebenarnya proses pembentukannya itu tidak sama antara satu bagian kerak dengan kerak yang lain, gitu ya, baik benua maupun samudranya. Nah, ketika si kerak itu dia masih mengalami proses pemanasan ya yang cukup tinggi, maka nanti keraknya itu bersifat lentur. Ibarat kata sebuah besi ya, kalau dia dingin itu kan dia padat ya, kita tidak akan mungkin atau sulit sekali untuk membengkokkan besi tapi dalam keadaan dingin ya. Tetapi kalau dia dipanaskan, besi itu bisa kita bengkokkan. Nah, gitu ya. Padahal bendanya juga sama-sama padat kan gitu. Cuma bedanya yang satu dia dalam keadaan dingin, yang satu dia masih keadaannya agak panas gitu. Ya, sama seperti ini juga ya, lipatan terjadi akibat adanya tegangan atau stres pada lapisan batuan atau kerak bumi yang sifatnya lentur ya. Lenturnya ini akibat dari adanya pemanasan ya pada bagian dalam buminya gitu. Ya, sehingga sifat kerak buminya itu masih lentur atau istilahnya ductile gitu. Ya. Nah, seperti ini misalnya. Nah, jadi kita punya kerak bumi atau lempeng bumi gitu ya, atau lapisan batuan seperti ini ya. Kemudian dia mendapatkan tekanan atau tegangan gitu ya, stres ya. Mendapatkan stres. Nah, misalnya dari sini gitu. Nah, ini istilahnya stres yang bersifat compression ya. Nah, atau compression ya. Nanti stres itu bisa dua bentuk ya, ada differential stress ya, ada differential stress gitu ya, nanti terdiri dari compression, kemudian tension, kemudian ada shear gitu ya. Itu yang differential stressnya. Nanti kalau yang istilahnya tegangannya itu sama di beberapa sisi ya, yang menekan kerak bumi itu nanti ada juga yang namanya confining stress ya gitu. Dia tidak merubah bentuk. Nah, gitu. Kalau ini kan tadi kita bicara merubah bentuk ya, mountain building with deformation gitu ya. Nah, berarti dia yang differential stress ya. Ada kompresi, ada tension, ada dia shear ya. Nanti kita bahas. Ya. Atau ya nantilah kalau ada materinya gitu ya. Nah, jadi stres yang sifatnya kompresi, ditekan ya, ditekan dari kedua arah. Karena dia sifatnya masih lentur gitu, maka nanti kerak buminya ya atau lapisan batuannya ini dia akan membentuk ya, jadi seperti ini. Nah, saya buat sederhana aja gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Karena dia ditekan ya dari kedua sisi. Nah, oke. Nah, gitu ya. Jadi kayak ibarat kertas kita tekan ya, maka jadi lentur seperti ini gitu. Nah, nanti bagian yang dia lipatannya itu dia ke atas ya. Nah, bagian sini misalnya ya, ke atas ini kan. Nah, lengkukannya ke atas ini disebut sebagai anticlinal ya, atau anticline ya, atau anticline sama aja. Sedangkan bagian yang dia lekukannya ke bawah, yang ini kan lekukannya ke bawah ya, dia gitu ke bawah. Nah, ini disebut sebagai synclinal atau syncline. Nah, ini sama aja, synclinal atau syncline gitu. Ya. Ya, nanti kalau tipe lipatan ada macam-macam ya. Ada lipatan tegak ya, kemudian menggantung ya, miring ya, rebah berubah menjadi sesar sungkup
isoklinal ya, dan seterusnya. Cuma secara dasar bagian dari lipatan itu ada antiklinal yang dia lipatannya membusur ya, itu ke atas ya. Kemudian ada yang melipatnya dia ke bawah gitu ya. Nah, cekungan, bukan cekungan ya, namanya sinklinal. Nah, ini akibat dari stres atau tegangan pada lapisan batuan atau kerak bumi yang sifatnya lentur atau daktil ya, makanya disebut sebagai, kalau di beberapa literatur itu ductile deformation gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, kalau patahan atau fault ya, ini sebenarnya kan dia terjadi atau akibat adanya ya, bedanya dengan tadi lipatan ya, ini akibat adanya ya tegangan atau tekanan ya, atau tadi stres bahasanya ya, stres pada lapisan ya batuan ya, atau kerak bumi atau kulit bumi ya, yang bersifat apa istilahnya, keras ya, atau brittle. Nah, gitu ya. Keras maksudnya di sini rapuh ya. Maksudnya gini. Kalau yang tadi kan lipatan dia lentur akibat adanya panas ya, kerak bumi yang masih panas gitu ya, sehingga dia bersifat lentur. Kalau ini kerak buminya dia sudah dingin gitu ya. Nah, dingin. Jadi ibarat sebuah besi, kalau tadi dalam keadaan panas besi itu dapat kita lengkungkan ya, kita lengkungkan gitu ya. Kalau misalnya dalam keadaan dingin kan dia tidak melengkung ya, ketika kekuatan atau stresnya itu melebihi daya tahan dari besi tersebut ya, maka nanti besi tersebut akan patah gitu ya, karena daya tahan besinya kurang dari tekanan yang terdapat pada besi tersebut ya gitu. Jadi misalnya seperti ini saya geser lagi, oke, itu ya ke bawah ya. Nah, ini misalnya, oke, contohnya di sini ada kerak bumi lagi gitu ya. Nah, atau lapisan batuan gitu. Nah, misalnya seperti ini. Nah, oke, ini lapisan batuannya ya. Kemudian dia mendapatkan tekanan gitu. Misalnya saya pakai yang sama ya, yang sifatnya sifatnya adalah stres bentuknya ya, stres yang berbentuk atau bersifat sama aja kompresi ya, compression gitu. Nah, gitu. Tekan ya. Cuma ini yang keras gitu ya, yang keras ya. Saya garis bawahi ya, yang keras gitu, brittle ya. Sehingga nanti dia ya ya akan membentuk seperti ini ya. Misalnya ini saya potong begini ya. Nah, nanti bagian yang ini straight ditekan ya. Tuh. Bentar. Kelebihan keras ya. Nah, ini nanti dia motong gini. Ya, sama aja kayak tadi ya. Cuma saya ambil yang sisi yang sini ya. Nanti dia menjadi yang sebelah sini. Ya. Nah. Tuh, misalnya yang ini posisinya jadi di sini ya. Nah, gitu. Ya. Nah, ini lapisan yang satu ya. Yang di sini nih. Kemudian yang ini misalnya bagian yang di sini. Nah, jadi pakai merah ya. Yang ini naik.
ya, ini turun. Nah, gitu ya. Akibat adanya stres yang bersifat compression gitu ya. Nah, nanti bagian blok yang ke atas ya, ini disebut sebagai force ya. Sedangkan blok patahan yang ke bawah, nah ini disebut sebagai graben ya. Graben atau slang gitu. Nah, ini adalah contoh dari reverse fault. Nah, reverse fault ya, nanti ada normal fault ya, nanti ada juga strike slip fault gitu ya, tergantung dari patahannya arahnya kemana gitu. Oke. Nah, ini kita bicara orogenesa tadi ya, adanya lipatan fault ya akibat adanya stres ya atau tegangan pada kerak bumi yang sifatnya lentur. Kalau patahan stres atau tegangan pada lapisan batuan yang sifatnya keras atau brittle ya. Nanti yang lipatan ada antiklinal sinklinal ya, sedangkan kalau patahan ada force sama graben gitu. Oke. Nah, kemudian satu lagi ya, ada epirogenesa tadi ya. Nah, tadi kan kita sudah bahas bahwa tektonisme terdiri dari orogenesa dan epirogenesa. Nah, kalau epirogenesa sendiri ya, ini secara sederhana gitu ya. Nah, tarik dikit sini ya. Oke, biru aja deh ya. Nah, gitu ya. Epirogenesa yang ini nanti bisa dibedakan menjadi dua, ada positif gitu ya. Kemudian nanti ada epirogenesa yang negatif gitu. Ya, kalau positif artinya adalah benuanya atau kratonnya atau daratannya dia yang turun ya, seolah ya lautnya, nah itu dia naik gitu. Ya, daratannya turun seolah lautnya yang naik. Sedangkan kalau negatif ya, daratannya dia yang naik ya, seolah ya lautnya itu dia turun gitu. Ya, kalau dalam kehidupan nyata ya, contohnya kalau yang daratannya naik ya, tadi regional uplift ya, without important information, yaitu misalnya adalah terbentuknya apa namanya, Colorado Plateau atau Plateau Colorado ya. Nah, plateau atau dataran tinggi Colorado. Nah, itu akibat adanya pengangkatan gitu ya, Plateau Colorado ini di Amerika gitu ya. Sedangkan kalau daratannya yang turun itu misalnya turunnya pulau-pulau ya, turunnya pulau-pulau di Indonesia bagian timur ya, gitu. Ya, Maluku, Halmahera gitu ya, yang ke timur gitu. Oke, nah itu kira-kira video kita kali ini ya, yang membahas tenaga pembentuk muka bumi, terutama pada tektonisme ya dan diastropisme gitu. Nah, ini dia seperti ini. Oke. Nah, mudah-mudahan nanti bisa kelihatan gitu ya. Nah, oke. Nah, ya, endogen, eksogen, kemudian ke sini ya. Nah, tektonisme tadi kita bahas ya. Nah, oke. Nah, agak banyak ya. Nah, oke. Ya, itu saja kira-kira yang bisa saya berikan ya pada kesempatan video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.